Oke, kita mulai. Malam ini kita meneruskan untuk membahas mengenai governabilitas. Governabilitas ya. Jadi intinya begini, ini sebagai kalimat pembuka, kalimat kunci. Dalam dunia pemerintahan itu akan selalu berhubungan dengan legitimasi. Lalu yang kedua adalah legalitas, lalu efisiensi, lalu efektivitas. Legitimasi menjadi jantung perhatian bagi ilmu politik. Legalitas, ilmu hukum, efisiensi ekonomi, kemudian efektivitas itu administrasi publik. Dalam praktek, efisiensi dan efektivitas itu selalu menjadi norma, menjadi barang perhatian bagi praktek pemerintahan. Setiap peraturan itu selalu mengandung kosakata efisiensi dan efektivitas. Jadi efisiensi itu caranya tepat, kalau efektivitas itu hasilnya tepat. Itu di mana-mana lah, di semua level lah, setiap orang pasti bicara itu. Di kampus pun juga bicara tentang efisiensi dan efektivitas. Orang ilmu politik biasa menghindari kata-kata itu. Dia lebih suka berbicara tentang legitimasi. Para sarjana hukum itu banyak berbicara tentang legalitas. Dan kerangka instrumental mengenai efisiensi dan efektivitas pasti akan dibungkus dengan peraturan. Dengan norma-norma yang itu akan menjadi jaminan bagi legalitas pemerintahan. Seorang profesor IPDN pernah mengatakan pada kami, berbicara tentang pemerintahan tanpa legalitas itu ibarat macan ompong. Beliau bilang begitu. Tetapi ya kalau pemerintah mengabaikan legitimasi itu ya artinya tidak bermakna. Legitimasi berhubungan dengan politik tadi ya, dan saya pernah sampaikan di kelas juga bahwa politik, hukum, administrasi itu pemerintahan. Saya sering mengatakan bahwa politik tanpa administrasi itu lumpuh dia. Nggak bisa berbuat banyak politik itu. Jadi hanya jargon-jargon, hanya omongan, hanya talking. Tetapi administrasi tanpa politik itu dungu dan buta. Dungu dia. Dan itulah salah satu problem pemerintahan kita itu begitu. Ini adalah salah satu masalah governabilitas, sehingga yang kelima, governabilitas itu harus menjadi perhatian bagi ilmu pemerintahan. Nggak ada orang ngomong, hanya di sini aja. Di tempat lain nggak ada yang bicara. Meskipun orang akan selalu bicara mengenai kewenangan dan kemampuan. Ujungnya bagaimana kewenangan dan kemampuan itu bisa mencapai efektivitas.
Nah, oleh karena itu ilmu pemerintahan itu ilmu yang berat, karena harus merangkai itu semuanya. Harus merangkai mulai dari legitimasi sampai efektivitas. Tidak boleh sepotong-sepotong. Aturan pasti legal, tapi belum tentu legitimate. Legitimate tanpa legal itu namanya despotisme. Jadi hanya kehendak politik saja tanpa dipinggir dengan hukum. Karena itu ini apa yang kita kenal dengan mazhab Timoho itu salah satunya adalah mempromosikan konsep dan praktek governabilitas. Jadi ini kalimat pengantarnya, background-nya begitu. Lalu pertanyaannya, mengapa governabilitas? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa yang disebut dengan governabilitas? Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana governabilitas itu bekerja? Nah, tentang pertanyaan kedua, apa yang disebut dengan governabilitas itu tentu ada banyak literatur, ada banyak perspektif yang beda-beda. Dan poin yang mau saya katakan, bahwa konsep governabilitas itu justru muncul semakin ramai dibicarakan itu dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Demokrasi digugat, demokrasi itu diharapkan tapi juga dibenci. Di tengah harapan dan kebencian itu lalu ada pertanyaan tentang governabilitas. Sebuah negeri menjadi demokratis tetapi governabilitasnya rendah, melemah. Demokrasinya bagus, tapi pelayanan publiknya jelek. Demokrasinya, kebebasannya bagus, tetapi konflik ada di mana-mana. Demokrasinya bagus, tapi minyak langka. Itu pertanyaan yang sering muncul, dan memang konsep governabilitas itu tidak banyak muncul di dalam masyarakat yang otokratis, yang otoriter. Pada zaman Orde Baru nggak ada pertanyaan tentang governabilitas. Kenapa? Karena pemerintahnya terlalu kuat, terlalu represif, lalu masyarakatnya tunduk. Sistem politiknya stabil, pertumbuhan ekonomi bagus. Tetapi menghadirkan ketimpangan. Timpangan antara Jawa dengan Papua, Jawa dengan Kalimantan, ketimpangan antara orang kaya dengan orang miskin. Itu sering disebut sebagai tragedi manusia. Kemiskinan itu. Dan selain ketimpangan juga ada api dalam skam di mana-mana. Antara lain karena konflik agraria. Begitu konflik mencuat, ditindas. Konflik mencuat, direpresi. Akhirnya semuanya istilahnya ya takut, sembah sujud, begitu ya. Nah, artinya ini poin kedua yang saya katakan bahwa ya sekarang ini Indonesia sekarang ini yang demokratis ini pertanyaan mengenai governabilitas menjadi relevan. Mengapa governabilitas dan apa maupun bagaimana ini yang perlu kita urai, dan semoga nanti pertanyaan ketiga mengenai bagaimana ini tidak hanya pengetahuan. Ya, maksud saya
Bagaimana governabilitas bekerja itu punya dua makna. Yang satu, bagaimana kita secara keilmuan itu menggunakan governabilitas untuk melihat, untuk memahami, untuk menjelaskan praktek pemerintahan. Untuk menjelaskan mengapa minyak goreng langka. Mengapa air mengalami krisis? Mengapa harga-harga sembako itu selalu bergejolak? Ya, itu kan yang selalu kita dorong, artinya kita belajar pemerintahan itu tidak hanya belajar tentang kantor, tetapi bicara tentang hajat hidup orang banyak. Jadi itu relevansi secara keilmuan. Yang kedua, relevansi secara praktek. Teman-teman semuanya nanti akan berkiprah di dunianya masing-masing dan akan selalu berhubungan dengan pemerintahan. Orang yang berkiprah di lembaga swadaya masyarakat itu juga berkiprah dalam dunia pemerintahan. Mengapa? Karena LSM itu mengorganisir orang banyak untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Yang ASN juga bekerja untuk melayani orang banyak. Pokoknya hampir semua. Ada teman-teman yang berkiprah di gereja pun itu juga melayani orang banyak. Pasti berhubungan dengan pemerintah. Teman-teman yang penyuluh pertanian itu sibuk tiap hari menyuluh pertanian, udah bekerja 20 tahun kerjaannya menyuluh. Pada akhirnya dia mengeluh bahwa petani itu susah diajak maju. Petani itu panggah, dalam bahasa Jawa ya, panggah itu involusi. Hidupnya dari dulu sekarang ya begitu-begitu. Bahkan banyak petani yang tidak punya sawah dan tidak punya cangkul. Lalu saya katakan pada teman itu petani seperti itu karena setiap hari sampean didik, sampean ajak bercocok tanam. Jadi sekali-sekali sampean nggak usah bicara cocok tanam lah. Karena masalah yang dihadapi petani itu bukan soal cocok tanam. Kemampuan bercocok tanam petani itu barangkali jauh lebih hebat daripada sampean sebagai sarjana pertanian. Masalah yang dihadapi petani adalah hubungan antara petani dengan pemerintah, antara petani dengan tengkulak. Ini yang nanti bisa kita bahas juga soal 3 ranah hajat hidup orang banyak petani. 1 soal ketahanan pangan, 2 soal kemandirian pangan, 3 soal kedaulatan pangan yang diomongkan oleh organisasi petani. Ini juga berkaitan relasi mereka dengan tengkulak, relasi mereka dengan pemerintah yang itu akan berbicara mengenai ini ya, mengenai governabilitas. Ada problem teknis, Bro? Walah. Jadi yang teman-teman yang daring belum dapat. Kok nggak ngomong dari tadi loh? Ya, saya jeda dulu. Itu kok judulnya metode penelitian sosial? Ini. Ini bukan. Harusnya di bawah itu, Pak. Yang mana? Yang Bapak Sore itu harusnya. Tadi yang nyeting Mas Diko, Pak. Oh, alah. Pakai lengku aja, Pak? Nah. Oh, yang ngasih link salah. Oh, alah. Enggak apa-apa. Saya malah kasihan yang teman-teman yang daring.
Ya, belum. Dia dipanggil ya, panggil ya. Hmm. Ya, udah ya. Oke. Oke, ini saya hapus. Gue buka lagi tuh. Oke ya. Mudah-mudahan bisa dilihat di teman-teman yang di daring ya, di tulisan itu ya. Oke, kita mulai itu settingnya di situ ya. Settingnya tadi soal demokrasi, soal kesenjangan. Governabilitas itu persoalan kata dasarnya adalah governable. Governable itu persoalan dapat memerintah dan dapat diperintah. Lawan dari governabilitas adalah ungovernability atau ungovernabilitas. Dengan kata lain, tidak dapat memerintah dan tidak dapat diperintah. Ini harus kita letakkan persoalan governabilitas ini kaitan antara pemerintah dengan warga, dengan negara, dengan masyarakat. Termasuk kaitan antara pemerintah dengan birokrasi. Karena birokrasi itu dia menjadi bagian dari pemerintah. Dia istilahnya itu dia the machinery of government, mesin pemerintah yang menjadi kekuatan yang digovern atau diperintah oleh pemerintah. Dan antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat itu macam-macam ya. Masyarakat itu ada yang dalam pengertian community, ada yang dalam pengertian society. Community itu masyarakat adat itu community. Community itu perkumpulan orang yang didasarkan pada kesamaan identitas, termasuk kesamaan hobi.
Orang-orang yang suka air berkumpul, orang-orang yang suka Vespa jeleknya minta ampun itu berkumpul, itu namanya community. Tapi kalau organisasi buruh, LSM, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, lalu ada serikat petani dan sebagainya, itu yang kita sebut dengan society. Masyarakat atau society itu adalah konsep sosiologis di mana orang-orang itu berkumpul, bersekutu karena proses konstitutif. Konstitutif itu musyawarah mufakat. Kalau jadi norma namanya konstitusi. Karena punya kepentingan dan tujuan yang sama atau disepakati sama. Itu masyarakat ya, dan masyarakat ini ada yang konkret, ada yang abstrak, ada yang imajiner. Yang imajiner itu kita sebut sebagai sistem sosial. Ini yang bawah ini ya, sistem sosial ya. Jadi masyarakat itu bisa imajiner, termasuk kosakata masyarakat adil makmur itu imajiner ya. Itu gagasan yang hendak dicapai. Tapi kalau sistem sosial itu ya, itu tali temali, jaring berjaringan, entah itu struktur, fungsi, kehidupan, tali temali menjadi satu. Sehingga abstrak, kita membayangkan sistem sosial itu kan abstrak. Tapi kalau organisasi petani ya bisa kita lihat. Sehingga ini yang artinya pemerintahan itu sekali lagi bukan sesuatu yang sangat spesifik aktivitas di kantor-kantor. Pemerintahan itu sesuatu yang embedded, yang berakar paling tidak berkaitan dengan sistem sosial yang pasti sangat rumit, pasti sangat kompleks, pasti sangat dinamis. Sehingga tidak ada aturan yang itu bisa menyelesaikan segala persoalan yang tumbuh dalam sistem sosial. Itu di ujung nanti akan saya sampaikan seperti yang sudah saya share ke teman-teman mengenai itu sebuah resep governabilitas. Bagaimana kita pemerintah itu menghadapi sistem sosial yang kompleks, yang dinamis, yang rentan bahkan gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, mulai kapan atau apa atau bagaimana genealogi asal-usul konsep governabilitas? Saya pernah menyajikan di video saya, ya setahunan yang lalu di channel saya mengatakan bahwa kosakata governabilitas itu muncul pada tahun 1970-an. Tapi setelah saya lacak lagi, saya falsifikasi itu artinya saya salahkan. Ternyata konsep governabilitas itu sudah muncul pada tahun 1700-an. Memang tidak banyak dipakai. Hari ini pun juga tidak begitu populer. Hanya menjadi konsep-konsep akademis yang yang sangat terbatas. Kalau kita searching di Google, maka kosakata yang paling banyak di antara 5G itu adalah governance. Governance itu paling banyak. Kalau sekian tahun yang lalu pasti government. Ya. Governing banyak. Jadi di antara 5G itu yang paling sedikit adalah governability. Yang paling sedikit, yang saya tempatkan sebagai G3 itu yang paling terbatas. Memang kurang. Tetapi saya menilai bahwa governabilitas ini yang paling relevan sebenarnya. Ya, bukan paling, sangat relevan. Baik dalam pengetahuan maupun dalam praktek pemerintahan. Karena itu tadi ya,
kesenjangan berbagai hal antara pemerintah dengan petani, pemerintah dengan masyarakat, aturan dengan kehendak, itu senjang di mana-mana senjang. Tidak hanya di Indonesia, di belahan dunia juga begitu. Atau katakanlah pemerintah itu akan selalu menghadapi dilema, simalakama. Karena simalakama ya dimut terus saja, jadi tidak ditelan tapi juga tidak dimuntahkan. Sehingga lalu pemerintah di mana-mana itu bukan menelan dan bukan memuntahkan, tapi menjaga, atau katakanlah namanya bukan governing the state, tapi ordering the state. Bukan memerintah negara, tetapi menjaga atau menata negara, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai menyelenggarakan negara. Jadi negara itu sudah mempunyai sistem yang kokoh, yang berakar, atau disebut sebagai embedded state, yang sudah berurat berakar. Sehingga pemerintah itu bisa silih berganti, tapi kerjaan yang paling utama adalah ordering the state, bukan governing the state. Ya. Nah, yang paling pertama muncul dari Bernard Mandeville. Ini pada tahun 714. Ini orang Scotland, orang Inggris Raya. Filsuf, tapi namanya nggak begitu terkenal. Namanya tenggelam. Bila dibandingkan dengan nama John Locke, dengan Montesquieu, dengan Thomas Hobbes, dengan Jean-Jacques Rousseau, itu nama-nama besar. Dan keempat nama besar itu ya mengajarkan tentang bagaimana pemerintahan itu dikelola, dibangun, dan seterusnya. Tapi beda-beda. Saya sudah katakan sebelumnya, ya kalau Thomas Hobbes itu mengajarkan pemusatan kekuasaan. Ya, bagaimana kekuasaan itu absolut. Tapi kalau John Locke, bagaimana kekuasaan itu memfasilitasi kebebasan. Tapi kalau Montesquieu pemisahan kekuasaan, jadi beda-beda ya. Nah ini hampir sama. Mandeville ini dia melihat ya pemerintah itu bekerja, tumbuh, bekerja itu di dalam fondasi yang busuk karena sifat manusia. Dia menulis fondasi busuk. Dia menggambarkan ya samalah seperti Thomas Hobbes itu, bahwa manusia itu adalah pemangsa atas manusia yang lain. Jadi Mandeville ya ngomong manusia itu ya egois, mengejar kepentingannya sendiri, tidak peduli sama orang lain. Kalau orang Jawa ya serakah. Kemaruk ya. Ini karena tempatnya di Jawa ya, saya kadang-kadang ngomong kosakata Jawa lah ya. Kemaruk, mau mengambil semua, mau keuntungannya sendiri, tidak peduli sama kepentingan orang lain. Dan itu di mana-mana itu, ya, termasuk Amerika pun juga begitu, serakah, egois dan seterusnya. Pokoknya ini fondasi yang busuk lah. Artinya orang mengejar kebebasan tapi tidak patuh sama aturan. Atau dengan kata lain ini namanya ini ya. Kalau secara psikologis itu namanya egois. Ini konsep psikologi. Tapi kalau konsep politik namanya autarkis. Jadi pengennya merdeka, pengennya bebas, pengennya otonom, nggak mau diatur, tidak mau mengatur mikirnya gitu ya. Jangan diatur, jangan diatur. Ya ini apa namanya 11-12 dengan hampir dengan anarkis lah. Pokoknya intinya orang mengendaki kebebasan. Kalau anarkisme itu beda lagi ya, orang nggak mau diatur tapi dia punya moralitas.
Moralitasnya apa? Saya mengejar kebebasan, tetapi kebebasan saya itu tidak akan merugikan orang lain. Gitu loh. Nah, Mandeville ini melihat manusia itu nggak punya moral, dan pemahaman seperti itu barangkali bisa dimengerti karena pada tahun-tahun itu ya. Pada tahun 1700-an itu. Ini ketika kolonialisme kemana-mana itu kan. Jadi kolonialisme itu kan juga sebagai bentuk manusia sebagai pemangsa atas manusia yang lain. Jadi dia melihat sifat manusia begitu, dan oleh karena itu menurut Mandeville tugas pemerintah yang paling penting itu adalah mengendalikan manusia supaya manusia itu lebih patuh, bermoral, gitu ya. Jadi intinya bicara keteraturan. Istilah dia governable itu ya teratur situasinya. Manusia itu bisa diperintah, bisa patuh. Dan saya tidak akan panjang lebar ngomong dia, tetapi intinya dari governabilitas yang dia kembangkan itu ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah kapasitas, dan sekali lagi, mohon maaf ya, bicara governabilitas termasuk Mandeville, dia ini juga hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Intinya di situ ya. Lalu yang kedua bicara tentang otoritas, dan yang ini saya kasih gambar begini ya. Jadi panahnya ke sini, lalu ke sini. Ini moralitas. Tiga kata kunci ya, kapasitas, otoritas, dan moralitas. Jadi moralitas itu intinya penting ada pengajaran, ada sosialisasi, kalau kita sekarang namanya pendidikan kewarganegaraan gitu ya. Atau pembinaan ideologi Pancasila itu kan namanya mengajarkan sosialisasi, itu mengajarkan moralitas. Kalau zaman dulu ada PMP namanya. Pendidikan moral Pancasila gitu ya. Jadi itu mendidik orang, mendidik manusia supaya intinya begini kata Mandeville itu. Setiap orang itu mengejar kepentingan secara bebas, tetapi juga memberikan keuntungan bagi orang banyak. Intinya gitu ya. Atau kalau biasa yang kita gunakan, silakan orang itu mengejar kepentingan secara bebas, tapi tidak merugikan kepentingan orang lain. Sehingga keyword kata kunci yang dia kembangkan, moralitas ini adalah kemakmuran bersama. Jadi setiap individu juga makmur, tapi tidak dimonopoli, tidak dirampas secara rakus, tapi dia juga harus berbagi pada orang lain. Ini kan semua agama juga mengajarkan begitu ya, berbagi pada orang lain. Jadi cita-cita governabilitas itu, masyarakatnya itu tunduk, santun, untuk mencapai kemakmuran bersama dan kebahagiaan. Jadi intinya di situ, itu di mana-mana lah. Namanya bahagia gitu ya. Makmur, bahagia. Sama dengan cita-cita kita, meskipun konstitusi tidak mengatakan kebahagiaan, tetapi masyarakat adil makmur. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil makmur. Itu kan cita-cita konstitusi kita. Dan itu hampir hampir sama ya. Dan panah itu gini ya, pemerintah itu harus dimulai dari kemampuan.
termasuk kemampuan menggunakan otoritas. Otoritas di sini itu ya termasuk menggunakan hukum untuk memaksa orang tunduk pada aturan. Dan yang di sana moralitas itu selain tadi kemakmuran bersama, yang penting, yang jauh lebih penting adalah moralitas setiap orang itu adalah patuh pada otoritas. Kalau orang patuh pada otoritas, kata Mandeville, itu akan memperoleh kebaikan bersama. Ini kan di mana-mana begitu ya. Dan tetapi nanti dalam perjalanannya dalam demokrasi itu akan selalu terjadi perdebatan baik dalam pengetahuan maupun dalam praktek antara demokrasi dan otoritas. Kalau otoritasnya semakin menguat, demokrasinya semakin melemah. Kalau demokrasinya semakin menguat, otoritasnya juga sebaliknya menjadi lemah. Dan itu tantangan terus-menerus ya. Sehingga ya nanti orang itu menyarankan itu ya bisa beda-beda. Ada yang governabilitas yang otoritarian, yang otokratis, ada yang governabilitas secara birokratik, ada juga yang governabilitas secara demokratik. Nanti akan kita lihat lebih jauh ya. Sampai di sini ada yang tanya dulu. Silakan ya. Mungkin kalau konsep itu membosankan. Ada? Oke. Nah, sekian lama konsep governabilitas nggak diomongkan orang. Baru 250 tahun kemudian diomongkan orang. Nanti di bukunya ada ya, ada ini. Nanti videonya saya share dulu, cuma yang video saya itu tidak membahas yang ini tadi. Munculnya baru tahun ini ya, 1975. Jadi teman-teman kalau mau mengakses bukunya nanti di ini ya, di libgen.is. Libgen.is, nanti di apa namanya, di kotak itu tulis saja governability. Nah, tahun 75 ini muncul buku tentang krisis demokrasi, apa namanya, krisis of democracy gitu. Terus anak judulnya ada pertanyaan mengenai governability. Ini ditulis oleh 3 orang, ada Michel Corsier, ini orang Prancis, dan yang lebih terkenal lagi adalah Samuel Huntington. Ini Samuel Huntington itu dikenang sebagai ilmuwan politik abad ke-20. Karya-karyanya berpengaruh, sangat berpengaruh, bahkan kontroversial juga. Pada tahun 96 dia nulis buku judulnya The Clash of Civilization. Tahun 96. Jadi dia bilang bahwa setelah Perang Dingin selesai, perangnya antara Amerika sama Rusia selesai, maka ke depan yang akan terjadi adalah perang termasuk perang agama, konflik agama, gitu ya. Jadi ya itu artinya kan diperlukan gitu ya, perang seperti sekarang itu supaya orang itu nggak berperang agama, ya perangnya perang ideologi gitu. Itu dikritik di mana-mana ya, tapi faktanya terjadi. Terus pada tahun 68 dia menulis tentang
Judul bukunya Political Order, tentang orde politik atau tatanan politik. Yang itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku ini jadi Pak Harto, presiden selama 32 tahun di Republik Indonesia itu menyukai 2 buku. Ya, jadi kata-kata kuncinya itu memakai 2 buku, kedua-duanya orang Amerika. Yang politik bernama Samuel Huntington, yang ekonomi namanya W.W. Rostow. Kalau orang yang belajar ekonomi pasti tahu nama W.W. Rostow itu ya. Dia menulis buku Manifesto Ekonomi Non-Komunis. Ya. Ini menggabungkan yang satu bicara tentang orde, yang itu kemudian dipakai Pak Harto istilahnya orde baru. Ya zaman Soekarno sebelumnya ya dia tidak akan ngomong orde lama, istilah orde baru, orde lama itu kan ciptaan Soeharto, dan Soeharto kan dididik, dipengaruhi oleh orang Amerika. Mengatakan bahwa Soekarno itu orde lama, saya adalah orde baru, dan kata-kata orde itu termasuk diambil dari sini, dari buku tahun itu ya. Nah, yang Rostow itu pertumbuhan. Lalu ini sama orde baru, gabungan antara itu dibikin menjadi formula trilogi pembangunan. Pada pelita pertama, trilogi itu berbicara tentang stabilitas, pertumbuhan, pemerataan. Jadi stabilitas dulu. Stabilitas politik ya. Jadi musuh-musuh politiknya dibabat semua, dihabisi semua. Itu stabil. Nah, Samuel Huntington ini ilmuwan politik yang mengajarkan tentang stabilitas. Dia dikritik oleh banyak orang, termasuk dia dikritik, oh ini ilmuwan politik kok mengajarkan tentang tentang otoritarianisme, tentang militerisme dan seterusnya. Jadi dia bilang ya masyarakat yang sedang berubah itu jangan terlalu bermimpi dengan mobilitas, dengan partisipasi, dengan demokrasi, itu akan menimbulkan instabilitas. Jadi dengan kata lain, masyarakat yang baru merdeka jangan mempraktekkan demokrasi. Lebih baik mempraktekkan otoritarianisme. Jadi intinya begitulah gitu ya. Dan nanti di buku ini dia juga sama, tapi dia menulis dengan konteks Amerika. Dia menggambarkan bahwa gelombang ini kemenangan Amerika setelah Perang Dunia Kedua, Amerika menjadi besar, lalu demokrasinya juga semakin menguat, pertumbuhan ekonominya juga semakin fantastis, jadi prestasi pemerintah luar biasa, belanja pemerintah juga semakin besar. Dia membuka kalimat begini bahwa gelombang demokrasi Amerika pada tahun 60-an itu menimbulkan efek overloaded, menimbulkan beban yang besar bagi pemerintah, sehingga mempunyai dampak yang lebih jauh, yaitu menurunnya otoritas pemerintah dan sekaligus krisis demokrasi. Kalimatnya begitu ya, kalimatnya begitu. Saya gambar aja, saya kasih skema. Oh iya ya. Gambarnya begini. Gelombang demokrasi meningkatkan, ini saya kasih plus ya, meningkatkan
pemerintah, kata kuncinya ini ya, overloaded gitu ya, overloaded lah. Istilahnya kelebihan beban ya. Dan ini menimbulkan dua hal, merosotnya otoritas pemerintah dan krisis demokrasi. Itu garis besarnya begitu, lalu poin-poinnya bagaimana gitu ya. Itu sangat menarik ya, sangat menarik. Argumen-argumennya sangat menarik. Bisa diuji, bisa dipakai. Kalau yang setuju bisa memakai, kalau yang tidak setuju ya bisa dibuang, hasilkan efek yang negatif. Ya, sampai dia itu menggambarkan gini, ini kan karena dia kritiknya yang terlalu keras terhadap demokrasi. Dia bilang begini, universitas ya yang mengandalkan pada tuntutan para siswa akan menghasilkan universitas yang demokratis, tapi dia bukan sebagai universitas yang terbaik. Jadi tuntutan siswa itu dibuka, ruang-ruang publik dibuka, itu sebagai ciri khas universitas demokratis, tetapi kata Huntington itu bukan universitas terbaik. Tapi sebutannya universitas demokratis. Itu kata dia ya. Karena dia sangat melihat demokrasi itu akan menimbulkan krisis dalam dirinya sendiri. Nah, memang dalam literatur demokrasi mengatakan begini. Kalau demokrasinya itu semakin krisis, maka jawabannya, obatnya adalah more democracy. Demokrasi yang lebih banyak. Tapi Huntington itu tidak cocok dengan kosakata demokrasi lebih banyak. More demokrasi dia nggak suka. Demokrasi yang lebih banyak, kata Huntington, itu sama dengan menyiram api dengan minyak. Artinya apinya tambah besar. Gitu ya. Jadi itu semakin memperparah demokrasi. Jadi kosakatanya vitalitas sama governabilitas. Yang dia persoalkan adalah governabilitas itu. Yang itu dalam konteks Amerika, itu demokrasi itu semakin menguat. Pada saat yang sama, yang namanya aktivitas pemerintah itu juga menguat. Jadi ada dua kosakata yang penting di sini untuk mengatakan tentang governabilitas itu. Aktivitas pemerintah sama otoritas pemerintah. Saya sampaikan ini kalimatnya, nanti takut kalau keliru. Saya udah ada di sini tadi. Bentar. Vitalitas demokrasi di kamu rekam tak bro? Rekam. Vitalitas demokrasi di Amerika pada tahun 60-an menghasilkan peningkatan substansial dalam aktivitas pemerintah.
dan penurunan substansial dalam otoritas pemerintah. Jadi demokrasi yang naik itu menuntut aktivitas pemerintah yang semakin banyak. Tetapi juga sebaliknya mengurangi otoritas pemerintah, ya. Jadi kalimatnya begini. Ini demokrasi, ini membuat aktivitas meningkat, tapi otoritas pemerintahnya menurun. Ya, jadi ini vitalitas ya. Vitalitas demokrasi membuat aktivitas pemerintah meningkat, otoritas pemerintah menurun, lalu dia membuat governabilitasnya turun, dan kemudian menimbulkan krisis. Baik krisis ekonomi maupun politik. Jadi nalar yang dibangun dia begitu. Saya teruskan. Pada awal tahun 70-an orang Amerika semakin menuntut, ini 70-an ya. Tadi kan cerita 60. Pada awal tahun 70-an orang Amerika semakin menuntut dan menerima lebih banyak manfaat dari pemerintah mereka. Ya, jadi menuntut sekaligus juga menerima manfaat yang besar dari pemerintah. Namun kurang percaya pada pemerintah mereka daripada yang mereka miliki satu dekade sebelumnya. Jadi tahun 70-an itu ini dia melihat paradoks. Paradoksnya bahwa warga Amerika itu memperoleh manfaat yang besar atas aktivitas pemerintah, gitu ya. Tetapi pada saat yang sama, warga Amerika itu semakin tidak percaya kepada pemerintah. Ini dia sebut sebagai problem ungovernability. Gitu ya. Dan itu biangnya penyebabnya adalah vitalitas demokrasi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ya. Saya pelan-pelan. Ini saya buka ayatnya nanti kalau keliru nanti. Ya. Ini satu itu ya. Ini yang juga penting ini. Kalimat berikutnya, perluasan aktivitas pemerintah menimbulkan keraguan terhadap solvabilitas. Nah, ini ada istilah lagi ya. Aslinya ini solvability. Ya. Solvability itu kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kalau di sini di bahasa Indonesia kan yang tidak lazim ini. Governabilitas kan juga nggak ada dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi solvabilitas. Meningkatnya aktivitas pemerintah itu menghadirkan keraguan terhadap solvabilitas ekonomi pemerintah. Jadi artinya begini, kalau pemerintah itu banyak campur tangan, mengeluarkan expenditure atau belanja semakin banyak, itu akan menjadi gangguan bagi pertumbuhan pasar dan ekonomi. Jadi artinya kalau pemerintah campur tangan terlalu banyak dalam dunia ekonomi, itu akan memunculkan masalah.
Termasuk kalau pemerintah mengeluarkan belanja yang terlalu banyak untuk sektor-sektor ekonomi, itu akan menimbulkan masalah ekonomi. Akan menciptakan kegagalan pasar dan sebagainya, gitu ya. Dan memang ini ditempuh oleh pemerintah Amerika. Setelah depresi lah tahun 30 sampai tahun 60-an itu belanja pemerintah itu sangat besar sehingga era itu disebut sebagai era big government. Pemerintah besar itu ruang lingkup yang dikerjakan pemerintah sangat banyak, belanjanya juga sangat besar. Maka disebut sebagai big government. Misalnya ini ya, di Amerika itu kan selalu terjadi perdebatan. Kalau pemerintah itu memberikan subsidi, pemerintah itu memberikan bantuan BLT yang kita kenal, atau bantuan para penganggur misalnya, atau orang-orang yang isoman di rumah misalnya, itu terjadi perdebatan. Jadi pemerintah yang mengucurkan uang terlalu banyak, itu disebut sebagai the big government. Dan itu para pengkritiknya mengatakan bahwa itu inkonstitusional. Jadi lawan dari big government adalah constitutional government. Constitutional government itu apa? Yang paling penting dari constitutional government adalah limited government. Limited, terbatas. Terbatas ya. Jadi birokrasinya nggak usah banyak, belanjanya pemerintah federal maksudnya itu jangan banyak gitu ya. Kemudian pemerintah jangan menjadi pemain gitu. Tapi pemerintah itu tugasnya mengamankan, memberikan kesempatan bagi pelaku-pelaku ekonomi itu untuk bebas. Pencapaian manusia itu nomor satu bagi orang Amerika. Dan pencapaian manusia itu bisa terwujud kalau ada kebebasan. Jadi kalau nggak bebas ya manusia itu nggak akan tumbuh. Jadi the big government itu selalu dikritik, oh ini ibarat penggembala terhadap kambing. Jadi pemerintah itu penggembala, lalu warganya itu dianggap sebagai kambing. Bukan sebagai manusia yang sempurna, tapi hanya dianggap sebagai kambing. Itu kritik-kritiknya begitu ya. Jadi di sepanjang sejarah akan selalu ada perdebatan orang Amerika itu tentang dua konsep, big government sama limited government. Ya, dan sekali lagi Amerika itu memberikan pelajaran berharga, bukan berarti menyontek, bukan, tapi konteksnya, gagasannya perlu kita kembangkan, karena bagaimanapun konsep government itu semakin dimunculkan itu dalam tradisi Amerika. Kalau Eropa itu tradisinya adalah negara. Di Eropa itu tradisinya negara, di Amerika tradisinya adalah government. Indonesia mengambil dua-duanya. Negara yang dipakai, pemerintah yang dipakai. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebut dengan tegas pemerintah negara Republik Indonesia. Ya, pemerintah itu jelas ya disebut di sana. Jadi ini ada dua kosakata. Ada pemerintah, ada ini ya, ada negara. Bagaimana hubungannya? Nah, itu tugas ilmu pemerintahan untuk menjelaskan cara lebih baik daripada ilmu-ilmu yang lain. Jadi artinya ilmu pemerintahan jangan hanya ngomong soal kantor, jangan soal efektivitas administrasi, tapi yang paling penting itu tadi pemerintah negara itu yang harus menjadi perhatian utama. Ya. Jadi kembali ke situ, aktivitas pemerintah yang terlalu besar itu akan menciptakan keraguan tentang solvabilitas pemerintah terhadap dunia ekonomi. Itu poinnya di situ. Karena kalau menurut ekonomi pasar, pemerintah itu jangan terlalu aktif. Tapi cukup menjadi wasit atau menjadi penjaga. Wasit saja gitu ya. Biarkan yang mereka bermain. Gitu ya. Yang bermain ya para pemain-pemain ekonomi itu. Sebaliknya, kalimat berikutnya, perluasan otoritas pemerintah, perluasan kewenangan pemerintah menghasilkan keraguan tentang solvabilitas politik oleh pemerintah.
Jadi kalau apa namanya otoritasnya menurun berarti ada keraguan tentang kemampuan pemerintah menyelesaikan masalah-masalah politik. Masalah politik itu apa? Banyak. Pelayanan publik yang buruk itu politik, konflik itu politik, ya, dan sebagainya. Terutama yang paling penting ya penyediaan layanan publik itu apa namanya itu masalah politik. Jadi artinya kan jelas ya, kalau nanti pilihan-pilihannya pemerintah yang ideal itu yang seperti apa? Apakah aktivitasnya besar, lalu otoritasnya juga besar, atau gitu ya, atau ya aktivitasnya itu sempit, kecil, otoritasnya juga lemah, sedikit. Nah ini yang minus-minus ini yang dikendaki oleh paradigma limited government. Dengan kata lain demokrasi. Jadi demokrasi itu mengendaki apa namanya pemerintah yang apa namanya semakin terbatas peranannya. Tuh. Terus kemudian dorongan, ini kalimat berikutnya ya, dorongan demokrasi adalah untuk membuat pemerintah kurang kuat. Demokrasi itu artinya melemahkan pemerintah, termasuk sekarang anti korupsi itu juga melemahkan pemerintah. Anti korupsi itu melemahkan para pemimpin yang progresif, itu dilema, korupsi itu merusak pemerintah, anti korupsi itu melemahkan pemerintah. Jadi memang serba susah, ya. Kalau korupsi dibiarkan ya hancur. Tetapi kalau apa namanya, ya kalau anti korupsi ini terus merajalela juga pemerintah itu nggak bergerak. Semuanya serba takut. Para pemimpin progresif itu akan takut pada satu kata bernama temuan. Jadi seorang gubernur bilang bahwa saya itu menghadapi rakyat 3.000, 5.000 nggak takut. Tapi begitu diundang selembar kertas dari KPK, saya gemeter. Padahal diundang saja. Gitu. Ya. Diundang ya. Jadi itu orang itu takut pada satu kata namanya temuan. Gitu. Itu namanya anti korupsi itu di situ ya. Nah, dengan kata lain, anti korupsi itu membuat pemerintah menjadi konservatif. Yang penting selamat. Ora korupsi, ora ngapusi, ini nggih mboten napa-napa. Jadi tidak korupsi, tidak menipu, tapi juga tidak berbuat apa-apa. Kenapa? Karena takut dengan temuan. Ya. Dorongan demokrasi adalah untuk membuat pemerintah kurang kuat dan lebih aktif, mohon maaf, jadi lebih aktif ya. Jadi saya tadi keliru ya. Jadi demokrasi itu menuntut otoritas pemerintahnya harus melemah, harus turun, sebaliknya aktivitasnya menjadi naik. Nanti bisa dibuat ya, bisa dibuat skema ya. Jadi skemanya misalnya begini. Nanti kalau bingung atau sulit tanya lo ya, jadi jangan sampai ini ya. Kalau perpet itu tanya aja nggak apa-apa. Jadi jangan sampai sesat nanti di jalan. Ini aktivitas. Aktivitas ini minus, ini plus. Nah di sini namanya otoritas. Ini minus, ini plus, ya. Nah, di dalam kalimat ini tadi, kalau aktivitasnya plus, otoritasnya minus, itu namanya demokrasi. Oke? Udah. Nah, kalau aktivitasnya kuat dan otoritasnya kuat, apa? Yuk mikir ya.
dipikir yo. Kalau aktivitasnya lemah dan otoritasnya lemah, apa ini gitu ya. Nanti di ini ya, dicari ya. Untuk PR ya, nanti minggu depan ya. Untuk minggu depan ya. Jadi nanti dicari ya. Supaya ini ya kan itu namanya curiosity, rasa ingin tahu. Pertanyaan itu adalah basis pengetahuan. Bagi orang yang tidak bertanya tidak akan pernah memperoleh pengetahuan. Seperti kita lewat di jalan, kalau perpet-perpet bingung ya harus bertanya. Kalau nggak bertanya pasti sesat. Oke. Nah, akhirnya Samuel Huntington begini ya. Ini untuk PR dulu, nanti dibahas berikutnya. Governabilitas itu adalah persoalan keseimbangan. Membuat keseimbangan. Kata dia ya. Keseimbangan 4 hal. Sorry, ini tetap ya, saya tulis di sini. Nanti minggu depan kalau yang sudah nanti silakan disajikan lalu kita diskusi. Keseimbangan ya. Satu, demokrasi dan otoritas. Kedua, kebebasan dan kekuasaan. Kemudian yang ketiga itu adalah apa namanya? Demokrasi, otoritas, kebebasan, kekuasaan, pemerintah. Sorry. Bentar, yang keempat itu saya agak lupa saya. Bentar. Di sini ada nggak catatan saya? Itu enggak saya catat saya agak lupa ini. Pokoknya yang keempat itu persoalan inilah, persoalan apa? Yang satu ini, yang sini saya lupa, tapi di sini namanya stabilitas. Nanti saya cari lagi ya. Saya cari lagi. Stabilitas sama dengan ketertiban ya, sama tertib, order gitu ya. Itu artinya begini, ya governabilitas itu persoalan menembus dilema itu. Dilema antara demokrasi dan otoritas, kebebasan dengan kekuasaan, kalau otoritasnya melemah, ya kalau kebebasannya naik, ya kekuasaannya melemah gitu ya. Kalau masyarakatnya menguat, pemerintahnya melemah gitu ya. Itu namanya krisis gitu. Jadi bagaimana membuat keseimbangan itu ya. Nanti kita akan cari lebih jauh dan ada literatur yang lebih baru itu nanti saya akan sajikan ya. Judulnya The Narrow Corridor. Koridor yang sempit gitu ya, koridor yang sempit. Nanti akan saya sajikan pada pertemuan berikutnya. Karena itu dilema-dilema itu dihadapi di mana-mana, termasuk kita ya. Dilema itu banyak sekali ya. Kalau saya bertemu dengan orang-orang yang duduk di pemerintah, termasuk di wakil rakyat, itu akan selalu muncul dilema antara stabilitas dengan kebebasan, antara aturan dari atas dengan kehendak dari bawah, antara legitimasi dan legalitas.
itu namanya problem governabilitas. Nah, Samuel Huntington mengajarkan bahwa pemerintah yang sanggup menyeimbangkan dua ini itu akan bisa mengatasi krisis. Ya. Dan memang setelah periode ini, setelah periode krisis, karena pada tahun 70-an terjadi sampai awal tahun 80-an itu kan terjadi perang Teluk yang panjang, lalu harga minyak dunia itu melambung tinggi gitu ya. Di satu sisi Indonesia memperoleh berkah, tapi negara-negara di Amerika maupun di Eropa itu mengalami krisis yang serius. Itulah yang kemudian melahirkan narasi tentang neoliberalisme. Ada Presiden Ronald Reagan, ada Perdana Menteri di Inggris bernama Margaret Thatcher yang dijuluki sebagai The Iron Lady. Jadi perempuan yang bertangan besi gitu ya. Nah, satu poin yang diambil oleh Ronald Reagan, dia bilang begini ya, ini Presiden Koboi itu loh, bintang film itu loh, yang tahun-tahun 82 itu. Dia bilang begini, pemerintah itu bukanlah solusi bagi bangsa kita, karena pemerintah itu adalah bagian dari masalah. Nah, itu yang terjadi kemudian aktivitas dan otoritas pemerintah itu dipotong. Jadi yang minus-minus itu. Otoritasnya dikurangi, aktivitasnya juga dikurangi. Lalu apa? Banyak yang diserahkan pada swasta. Privatisasi. Gitu. Itu yang kemudian disebut sebagai gelombang neoliberal. Dan kemudian ketika Bill Clinton tahun 92 menjadi presiden, dia secara tegas mengatakan bahwa big government sudah selesai. Jadi nggak ada lagi big government ya. Jadi pemerintah yang kuat, otoritasnya yang besar, aktivitasnya yang besar, yang disebut dengan big government itu sudah tidak ada lagi. Termasuk sekarang ya. Jadi terus-menerus itu diperdebatkan. Jadi ini dilema-dilema ini, dan karena waktu sudah jam 8, nah saya ingin meneruskan keluar dari Samuel Huntington, karena dia mengakui bahwa ini hanya relevan untuk solusi Amerika, bukan untuk tempat lain. Dan pada kenyataannya pengkritik dia juga sangat banyak. Pengkritik dia itu banyak, artinya begini ya, solusinya kan sebenarnya begini, demokrasi itu nanti dulu, tunda dulu gitu. Lebih baik yang dilakukan adalah stabilitas atau yang ditempuh dengan otoritas yang lebih tinggi, kemudian peran pemerintah yang harus lebih banyak dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, sebenarnya Samuel Huntington ini adalah penganut aliran big government. Kalau yang di tempat lain, orang-orang lain itu mengatakan limited government. Limited government itu argumennya begini, pemerintah itu adalah the necessary evil. Necessary evil itu apa ya? Evil apa evil? Evil, coba dicari di ini ya. Apa? Kejahatan yang diperlukan. Jadi istilah orang Amerika itu terhadap pemerintah itu adalah kejahatan yang diperlukan. Tapi pendukung big government apa nggak ada istilah lain selain kejahatan, masuk pemerintah dianggap sebagai kejahatan. Jadi itu debat para filsuf dulu pendiri Amerika itu ada yang mengatakan bahwa pemerintah itu adalah kejahatan, tapi yang lain lagi mengatakan bahwa pemerintah itu adalah kebajikan manusia untuk kepentingan manusia. Yang satu mengatakan pemerintah itu adalah the necessary evil, kejahatan yang diperlukan. Diperlukan tapi jahat tapi diperlukan gitu ya. Karena itu kekuasaannya harus dibatasi seminimal mungkin gitu ya. Nah, ada orang yang lebih simpel memahami, nggak terlalu rumit. Nanti video akan saya share kembali ke teman-teman. Ini sudah ya, saya hapus ya.
namanya Ralph Dahrendorf. Jadi governabilitas itu persoalan legitimasi dan efektivitas. Jadi dia simpel aja, nggak usah rumit-rumit ya. Kalau sama Huntington kan susah dipahami tadi. Tapi penting juga ya. Governabilitas itu persoalan legitimasi dan apa namanya efektivitas. Efektivitas itu konsep teknis. Ini konsep teknis. Yang ini konsep moral. Konsep moral itu mengatakan bahwa ya, mohon dicatat ya. Konsep moral itu mengatakan bahwa pemerintah harus bekerja secara baik dan benar. Jangan dibalik benar dan baik ya. Tapi baik dan benar. Nanti saya jelaskan. Pemerintah harus bekerja dengan baik dan benar. Itu legitimasi. Kalau efektivitas, bahwa pemerintah itu harus bekerja. Harus bekerja, pokoknya yang penting nyambut gawe. Kerja. Ya, perkara kerjanya nggak benar ya, pokoknya yang penting kerja. Dan kerjanya harus berkinerja. Harus bisa diukur. Oh, misalnya jembatan jadi, misalnya gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau legitimasi itu. Jadi governabilitas itu intinya harus bisa menyambungkan itu, dan legitimasi itu persoalan persetujuan rakyat. People consent. Jadi jangan sampai yang dikerjakan pemerintah itu malah ditolak oleh orang banyak. Misalnya bangun waduk, bangun nuklir ditolak oleh rakyat. Ya, kalau misalnya waduknya jadi itu namanya efektif. Tapi kalau waduknya itu didemo oleh orang banyak namanya tidak legitimate. Itulah intinya begitu. Jadi artinya governabilitas itu ngomong ya waduk itu dibangun karena disetujui rakyat dan nanti jadi gitu loh maksudnya. Itu contoh simpelnya begitu. Dan ini problem yang serius di mana-mana, menghubungkan antara legitimasi dan apa namanya efektivitas. Kalau orang-orang teknis ya, misalnya kan kita itu pengen bangun apa nuklir lah di sana lah di Pantura di Jepara sana. Dari waktu ke waktu didemo terus gitu ya. Demo terus, sehingga saya punya saudara seorang PhD ahli nuklir itu nggak punya kerjaan. Ya, sampai pensiun nggak punya karya, nggak punya kerjaan. Nah, karena nuklir nggak berkembang, uraniumnya nggak ditambang, reaktor nuklir nggak ada, pembangkit listrik tenaga nuklir juga nggak ada. Jadi kerjaannya cuma riset aja barang-barang yang tidak berguna untuk negeri, untuk negara. Sampai pensiun beliau. PhD-nya di Prancis, di Sorbonne sana. Dulu mengikuti proyeknya Habibie yang pertama ya. Sampai pensiun ya. Lalu beliau mengeluh, seharusnya ya pemerintah ini memaksa orang. Pokoknya nekat aja lah, PLTN itu tetap dibangun. Gitu ya. Nah ini kan kalau orang teknis kan begitu. Tapi kelompok-kelompok yang menentang itu kan terus berkembang ya di sana, di Jepara sana. LSM-nya juga sangat banyak gitu ya. Ini contohnya gitu. Tapi sampai sekarang ya tidak dibangun PLTN di sana itu. Ya, jadi akhirnya tidak efektif.
ya, tidak efektif. Itu masalah itu, masalah. Jadi akhirnya kita tidak punya pembangkit listrik tenaga nuklir karena tidak disetujui oleh rakyat. Jadi artinya kita tidak hanya ngomong legitimasi lalu mengabaikan efektivitas. Tidak hanya ngomong efektivitas tapi mengabaikan legitimasi. Jadi simpelnya gitulah. Gardop ini tahun 80 setelah mengikuti perdebatan tentang ini. Dan itu selalu relevan sampai sekarang, terus menerus lah. Oleh karena itu pemerintahan republik, pemerintahan yang demokratis itu kan intinya begini. Intinya apapun yang dikerjakan oleh pemerintah itu harus memperoleh persetujuan dari rakyat, ya, lalu menghasilkan output, menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Gitu loh, intinya ya. Persetujuan rakyat itu sama dengan kepentingan dan kedaulatan rakyat. Jadi inputnya itu didasarkan pada kedaulatan rakyat, outputnya itu menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Seperti kemarin saya sampaikan bahwa apapun yang kita kerjakan kita uji, apakah yang kita kerjakan ini betul-betul punya dampak untuk kemakmuran rakyat. Atau kita uji dulu, apakah yang kita kerjakan ini disetujui oleh rakyat atau tidak. Nah, rakyatnya diam tuh, nggak ada protes tuh, mosok sih gitu ya. Jadi itu karena ini ya. Nah kemudian lalu berkembang literatur di mazhab Eropa, ada Belanda, ada Norway. Salah satunya adalah kota yang sudah saya berikan ke teman-teman. Ini ada satu tokoh namanya Jan Koyman. Koyman ya, orang Belanda. Terus yang berikutnya namanya di situ ya. Tadi udah diterima tabel itu tadi. Bisa di-share di situ enggak, Bro? Enggak bisa ya? Jadi governabilitas, mohon maaf, mohon maaf ya. Tadi mulai dari Mandeville, Huntington, sama Ralph Dahrendorf itu melihat governabilitas dari sudut pemerintah G1 ya, G1 ya dari government ya. Nah, yang Jan Koyman dan teman-teman orang-orang Belanda dan orang Norway, orang Swedia itu melihat dengan konsep governance. Jadi maksudnya governance melihat governability. Teman-teman udah kuliah governance kan? Udah kan? Udah sekarang? Udah belum? Kan ada mata kuliah ini tuh. Ada mata kuliah yang judulnya praktek tata kelola pemerintahan ada? Sekarang kan? Pak Rizal yang ngajar? Hah? Siapa yang ngomong? Siapa? Udah ya? Jadi ini nanti ada beberapa, pokoknya yang orang Belanda sama orang Norway itu ingin pokoknya ini ya aduh. Yuk. Oke. Itu diminimize ya. Ini agak rumit ini, nanti saya jelaskan. Jelaskan. Kalau waktu nggak cukup ya nanti disambung lagi lah, gitu aja. Nah kalau teman-teman nanti ada pertanyaan silakan bertanya. Saya dengan senang hati. Ya. Jadi contohnya itu ini orang Norway, terus ini orang Belanda. Pada intinya mereka melihat governability dari sudut governance yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah governing system atau sistem pemerintah lah. Sistem pemerintah. Atau sistem pemerintahan juga bisa.
Yang kedua, itu adalah sistem yang diperintah atau disebut dengan sistem sosial, ekonomi, dan juga ekosistem. Jadi pokoknya ini interaksi antara orang banyak dengan hajat hidup orang banyak. Dan properti menjadi penting di sini, hak milik menjadi penting. Dan orang-orang ini itu mengembangkan teori tentang governability ini berdasarkan pada penelitian mereka yang panjang terhadap dunia pantai, laut, perikanan, dan nelayan. Karena nelayan ya di mana-mana begitu, istilahnya nggak bisa diatur. Ngeyel ya, kata orang ngeyel gitu. Kayak 2 tahun yang lalu ketika mulai pandemi itu, orang-orang pada ngeyel, pada mudik gitu ya. Istilahnya ngeyel itu istilahnya ungovernable, artinya tidak bisa diperintah. Ya. Lalu yang ketiga, adalah ini ya, istilahnya interaksi. Jadi 3 poin. Interaksi itu artinya ya kaitan relasi antara pemerintah dengan sistem sosial, dengan masyarakat, dengan nelayan, dengan petani, dengan tanah, dengan pertanian, dengan perikanan ya. Jadi itu namanya sistem yang diperintah. Jadi kaitan antara sistem yang memerintah dengan sistem yang diperintah. Jadi yang diperintah itu macam-macam. Tidak hanya apa namanya memerintah bawahan, tapi ini sistem sosial yang besar gitu ya. Oke, terus kemudian ini contohnya begitu. Jadi artinya begini, mereka memulai dengan 4 tipe ini ya. Jadi ada 4 ini. Jadi sistem yang diperintah itu bukan sesuatu yang simple, bukan sesuatu yang sederhana. Di hari kemarin saya sudah menyampaikan tentang penyederhanaan negara. Jadi negara ini di bawah para ahli, para teknokrat itu semuanya disederhanakan. Lalu semuanya mau diberesi dengan administrasi. Salah satu poin dari penyederhanaan negara adalah administrasi itu sebagai kekuasaan untuk mengendalikan alam, manusia, dan masyarakat. Jadi semuanya apa-apa administrasi. Itu yang kemudian bisa menimbulkan kegagalan ya, krisis kemanusiaan dan juga istilah besarnya adalah tragedi manusia. Jadi beragam. Ngomong tentang laut, ngomong tentang pertanian, ngomong tentang perikanan, itu beragam. Beragam antara satu tempat dengan tempat yang lain. Beragam aktornya, beragam masalahnya, beragam relasinya, dan sebagainya. Jadi tidak sama. Sama juga ketika kita bicara desa, ya desa di Republik Indonesia ini sangat beragam. Tidak bisa dibuat atau dipandang secara seragam dari puncak Monas di Jakarta. Tapi punya keunikan, punya kearifan lokal yang berbeda-beda. Itu contoh-contoh tentang keragaman. Lalu yang kedua, bahwa dunia sosial, dunia ekonomi, dunia lingkungan, atau sistem yang diperintah itu bersifat kompleksitas. Kompleks, rumit.
Rumit itu saling tumpang tindih, saling tergantung satu sama lain, juga saling berebut, saling bertentangan. Jadi saling bertentangan ini yang apa namanya? Penting untuk kita cermati. Ya. Termasuk misalnya yang kadang-kadang saya dengar itu ya tempat ini loh, pembuangan sampah di mana itu? Di Piungan, ya. Itu contoh. Nanti soal pangan juga begitu. Pemerintah itu sampai hari ini itu mau ngomong tentang daulat pangan itu masih berat. Yang diomongkan adalah ketahanan pangan. Padahal petaninya pengen ngomong petani mandiri. Petani mandiri itu ya bikin benih sendiri. Bikin pupuk sendiri. Misalnya ya, belajar secara mandiri. Kalau daulat itu bisa menentukan harga. Dengan tengkulak bisa menentukan harga. Tapi kalau tengkulak nggak mau beli, ya pemerintah seharusnya beli dong. Sekilo 12.000 misalnya. Tapi cita-cita petani itu tidak pernah sampai. Ya. Lawang setiap saat aja, setiap musim tanam selalu pupuk langka kok. Ini kan masalah klasik. Tahun 2010 saya ketemu dengan para petani di Sumatera Utara, masalahnya pupuk langka. Tahun 2021 saya ketemu petani yang masih sama, pupuk langka. Nah ini maksudnya apa sih? Apakah nggak pernah diselesaikan atau bagaimana gitu? Atau itu nggak pernah diomongkan gitu. Jadi ketika petani mau mulai tanam, nanti di Jakarta baru proses bidding, proses tender. Pupuk yang bersubsidi dan seterusnya itu ya. Nah, ketika biddingnya sudah selesai, pupuk itu didistribusi, nanti apa namanya petani sudah mulai mau panen, ya. Sudah mulai mau panen gitu. Jadi antara nalar administrasi tender dengan musim kalender musim yang dihadapi petani itu tidak gaduh, tidak cocok. Itu yang namanya rumit. Kompleksitas. Berbeda, senjang gitu ya, itu namanya kompleksitas. Dan itu saya kira hampir semua hajat hidup orang banyak begitu. Termasuk saya kira soal minyak hari ini gitu ya. Nanti sebentar lagi gas naik. Sebentar lagi ya. Jadi soal air ya. Ada masyarakat yang kena krisis air, ada petani yang cari air susah. Tapi di mana-mana ada banjir. Kelebihan air. Jadi air, pangan, dan energi itu masuk di kotak yang di sini ya. Kemudian yang ketiga itu dinamis ya. Dinamis itu ya terus-menerus berubah. Ada proses negosiasi, ada katakanlah ada faktor-faktor baru, harga juga selalu berubah dan sebagainya. Jadi dinamis itu begitu ya. Interaksi satu sama lain itu begitu. Lalu yang berikutnya ya rentan lah. Semuanya rentan. Entah rentan karena bencana alam, rentan karena fluktuasi pasar, rentan karena hama misalnya, dan macam-macam. Jadi kerentanan ini ada di mana-mana ya. Dan oleh karena itu ini yang kolom kedua ini semacam apa ya, formulasi mengenai tuntutan ya. Tuntutan bagaimana tuntutan terhadap sistem pemerintah. Jadi artinya begini, kalau situasinya beragam dan ini sangat kontekstual, artinya ada satu daerah yang dimana problemnya itu beragam tapi tidak kompleks. Jadi nanti masing-masing sistem sosial atau sistem yang diperintah itu antara satu tempat dengan tempat yang lain itu yang berbeda. Barangkali ada satu tempat yang keempat-empatnya itu hadir. Tapi ada juga yang barangkali satu tempat itu problemnya adalah kerentanan. Di tempat lain ini kompleksitas. Jadi itu bisa dianalisis. Sama juga ketika kita menganalisis suatu masyarakat dengan potensi atau aset yang dimiliki. Oh, masyarakat A itu punya kekuatan modal sosial yang luar biasa, tapi modal finansialnya lemah.
masyarakat B itu finansialnya kuat tapi modal sosialnya lemah, itu loh maksud saya ya. Jadi itu yang namanya bisa kita gunakan untuk menganalisis. Anda juga nanti bisa menganalisis antara satu desa dengan desa yang lain, antara satu daerah dengan daerah yang lain. Misalnya desa A, oh dia problemnya adalah kompleksitas. Desa B problemnya adalah kerentanan. Tidak akan sama, tidak akan sama. Tapi bisa saja ada juga kasus di mana antara desa C dan desa D itu sama. Gitu. Nah itu tergantung pada diagnosa yang kita lakukan ya. Nah literatur ini merekomendasikan kalau pemerintah itu menghadapi keragaman, maka jangan dijawab dengan keseragaman. Orang harus punya kepekaan, harus peka dong. Ini yang kemarin yang sering saya katakan ya, Jakarta itu harus peka terhadap suasana kebatinan daerah. Kan orang Jakarta kadang-kadang mengatakan, mohon maaf ya kalau kami mengatur secara detail karena daerah itu di mana-mana punya moral hazard. Moral hazardnya apa? Ya pengen nyolong seenaknya sendiri, korupsi, pemekaran dan sebagainya itu kata Jakarta begitu. Tapi saya kritik, itu kan cara pandang Anda. Cara pandang daerah juga berbeda. Ya, jadi memandang Anda itu tidak peka. Daerah itu juga punya suasana kebatinan. Saya pernah cerita juga bahwa ini ada seorang direktur membuat perencanaan untuk model, untuk contoh di 200 sekian kabupaten gitu ya. Nah, didukung oleh perguruan tinggi di setiap daerah, perguruan tinggi negara. Lalu setelah jadi itu sangat canggih, setiap kabupaten ada dokumennya. Nah, tugas direktur itu adalah jualan ke bupati. Lalu rencana itu nggak digubris. Direktur itu lalu ngomong ke saya mau curhat mas, mau diskusi mas. Ini perencanaan saya ini satu pun nggak didulit istilahnya. Ngomongnya ya gitu, nggak didulit itu diginikan, disentuh aja nggak, cuma didulit aja. Artinya tidak direspon dengan baik oleh bupati. Menurut sampean kenapa ini mas? Saya katakan perencanaan jenengan itu terlalu canggih dan ilmiah tapi tidak relevan. Maksudnya tidak relevan, ya tidak relevan dengan suasana kebatinan daerah. Itu namanya kebatinan daerah itu namanya sama dengan legitimasi tadi. Jadi ini efektif, ini canggih, ini saintifik, tapi kalau mengabaikan suasana kebatinan ya tidak akan laku jual ya. Jadi itu namanya kepekaan ya. Lalu yang kedua, kalau pemerintah itu menghadapi kompleksitas, tumpang tindih, problem dan sebagainya, maka harus diciptakan interaksi yang inklusif atau kalau istilah saya konstitutif. Ini dikembangkan oleh ini ya. Jadi maksudnya begini. Maksudnya begini. Siapa? Yang ngolet siapa? Chandra. Kamu Indra? Kamu udah bosan kuliah ya? Bilang aja nggak apa-apa, jujur aja. Ini ada apa namanya? Ada despotik, yang kedua ada infrastruktural, yang di sini namanya konstitutif. Kalau despotik itu power over. Power over itu berkuasa atas. Berkuasa atas ya. Jadi kekuasaannya besar. Nah, kalau infrastruktural
itu power to. Ini soal kapasitas. Infrastruktural itu itu kekuasaan untuk membagi sumber daya, memberikan pelayanan publik, membuat jalan, membuat transportasi, mengatasi masalah dengan baik, itu namanya kuasa infrastruktural. Lalu yang konstitutif itu power with. Ya, jadi ini ditambahkan karena ini sensitif ini. Dalam masyarakat yang demokratis, pemerintah tidak cukup hanya mengejar efektivitas dengan kekuasaan infrastruktural. Dengan power to, apalagi power over. Yang harus dilakukan pemerintah untuk legitimasi tadi, yaitu dengan cara proses konstitutif. Kalau bahasa kita itu musyawarah, mufakat, konsensus, negosiasi, kesepakatan itu namanya konstitutif. Sekali lagi, kalau proses konstitutif itu disepakati lalu jadi norma, itu namanya konstitusi. Ya, jadi konstitusi atau undang-undang dasar itu kan sebenarnya butir-butir nilai pengetahuan yang dibangun melalui proses musyawarah mufakat. Jadi artinya ngomong konstitusi itu tidak hanya norma, tapi yang lebih penting kesepakatan politik yang dinormakan, yang diformalkan menjadi norma hukum. Ya. Nah, oleh karena itu dari ini semuanya kan tadi melahirkan baik dan benar tadi. Istilah Dahrendorf, baik dan benar itu sama dengan kebajikan. Ada kebajikan, ada kebijakan, ada kebijaksanaan. Kebijakan yang punya governabilitas itu kalau kebajikan, kalau baik dan benar. Rakyat itu adalah sumber kebaikan. Ilmuwan, aturan, ahli, pakar, itu adalah sumber kebenaran. Tapi dua-duanya sering tidak gaduk. Antara yang baik sama yang benar itu sering tidak ketemu. Kalau kebenaran tanpa kebaikan itu namanya teknokrasi. Kalau kebaikan tanpa kebenaran itu namanya populisme. Ya. Kalau tidak ada kebaikan dan tidak ada kebenaran itu namanya kelaliman. Lalim. Lalim itu lawannya alim. Sudah pada ngeliat jam ya? Nah, udah ngop ya. Tahu angop nggak? Anak muda jam segini udah ngop gitu loh. Semangat dong, semangat ya. Apapun dikerjakan secara serius. Ya. Ibadah ya serius, kerja ya serius, belajar ya serius, pacaran juga serius, nyari duit juga serius, apapun dikerjakan secara serius. Secara seksama gitu ya. Jadi yang diharapkan ya baik dan benar ya. Jadi di atas semuanya itu Tuhan lah. Jadi Tuhan itu ya di atas kebaikan dan kebenaran itu. Kebaikan itu diberikan oleh Tuhan kepada rakyat. Sehingga ada istilah Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dalam republik ada kalimat rakyat itu tidak bisa berbuat salah. Yang bisa berbuat salah namanya warga. Warga bisa berbuat salah. Ya. Tapi kalau rakyat nggak pernah salah. Nah, pemerintah itu mendudukkan itu dengan baik tugasnya ya. Atau institusi pemegang kedaulatan rakyat itu punya tugas itu. Oke, jadi kembali ke sini. Konstitutif ya. Konstitutif itu ya proses itu. Memang ini melelahkan.
melahkan. Sama dengan pengalaman misalnya memindahkan pasar Kelidian di sana itu, di Mangkubumi dipindahkan ke sana itu pakai proses konstitutif yang panjang. Memindahkan pedagang kaki lima dari sekitar stadion Manahan di Solo ke tempat yang sudah disiapkan itu juga pakai proses yang lama. Legitimate sekaligus juga efektif. Jadi harus pakai makan siang sama makan malam 52 kali. Ongkosnya besar. Ongkos besar itu artinya tidak efisien. Tidak apa-apa gitu. Tidak efisien nggak apa-apa, tapi legitimate dan efektif gitu ya. Jadi tidak harus pasangannya itu tidak harus efisiensi dan efektivitas. Kalau efektivitas yang kita kejar, ya memang pasangannya yang terbaik adalah legitimasi, bukan efisiensi. Gitu. Kemudian ini dinamis itu rekomendasinya itu fleksibilitas. Jadi jangan kaku. Fleksibilitas ini kita sering sebut dengan kebijaksanaan ya. Kebijakannya bakunya begini, tapi kalau di lapangan ada kejadian yang berbeda, ya kita harus fleksibel. Terus bijaksana. Bijaksana itu kadang-kadang tidak benar tapi baik. Tidak benar atau salah, salah tapi baik gitu ya. Jadi ada yang baik tapi salah, ada juga yang salah tapi baik. Itu namanya kebijaksanaan. Tidak apa-apa ya. Jadi itulah situasi di lapangan begitu, dan saya sering merekomendasikan gunakanlah seni pemerintahan. Tidak benar menurut aturan, nggak apa-apa. Tapi disiasati. Administrasinya beres, gitu ya. Administrasinya beres. Jadi administrasi itu disiasati, nggak apa-apa. Kemudian yang rentan ini harus hati-hati, jangan sembrono. Artinya jangan gegabah, jangan sembrono ya. Dan kemudian rekomendasinya, kalau menghadapi situasi yang beragam maka dibutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual. Dikontekstualisasi lah. Ada interferensi dan pemerintah sendiri. Jadi solusinya interferensi itu maksudnya apa? Artinya membiarkan atau merecognize, memberikan rekognisi terhadap self-governing community. Jadi kalau situasinya beragam, maka serahkanlah otoritas yang sangat lokal itu pada kepentingan lokal itu pada otoritas lokal. Sehingga ini yang di atas ini saya sebut sebagai subsidiaritas. Jadi subsidiaritas itu gabungan dari ini semua dan itu bersifat kontekstual. Jadi subsidiaritas itu intinya begini, kepentingan dan masalah-masalah lokal itu lebih baik diserahkan pada otoritas yang paling dekat dengan masyarakat setempat. Itu namanya subsidiaritas. Pemerintah itu nggak perlu campur tangan terlalu detail di sana ya. Jadi itu yang disebut dengan interferensi. Dengan self-governing, memerintah dirinya sendiri. Tetapi prinsipnya kalau misalnya kapasitas lokal itu tidak jalan, atau tidak bekerja, baru kemudian dibawa naik ke atas. Ini prinsipnya sama pengadilan itu loh. Itu kan pakai mekanisme subsidiaritas juga. Ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Kalau misalnya pengadilan negeri sudah merasa selesai, ya sudah selesai di situ. Tapi kalau nggak merasa selesai, bisa banding, bisa kasasi. Itu namanya mekanisme subsidiaritas ya. Dan di sini itu direkomendasikan ya supaya lebih konteks, lebih fleksibel. Nah ini yang model-model seperti ini antara lain yang kita terapkan dalam bagaimana negara itu mengatur, memandang, mengurus desa itu begitu. Desa itu sangat beragam ya. Lalu kita buat urusan-urusan yang skala lokal, masalah-masalah yang skalanya lokal, selesai di desa. Jadi yang di atas nggak usah campur tangan terlalu jauh. Itu malah mengerdilkan pemerintah kalau terlalu campur tangan di urusan-urusan yang sangat lokal. Tapi sekarang enggak.
Sekarang itu enggak, jadi pemerintah itu yang lokal-lokal diurusi, yang gede-gede enggak diurusi. Jadi mengurusi hal-hal yang tidak perlu diurusi. Atau istilahnya bekerja melakukan pekerjaan, bekerja mengerjakan pekerjaan yang tidak perlu dikerjakan. Itu yang sering terjadi gitu ya. Nah, kemudian yang kompleksitas ini perlu ada koordinasi atau istilahnya konsep aslinya namanya co-governance. Co-governance itu artinya memerintah bersama atau kolaborasi gitu ya. Co-governance. Jadi perlu kolaborasi. Kalau situasinya tumpang tindih, banyak masalah, banyak sengketa, maka perlu ada komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dan jangan diselesaikan dengan pola-pola yang intervensionis. Lalu kalau yang dinamis, yang terus-menerus berubah, fluktuasi, perlu ada pembelajaran secara bersama, ada berdialektika dan juga solusinya sistem pemerintahnya adalah co-governance atau kolaboratif governance. Dan yang terakhir, kalau ini rentan, ya, maka intervensi harus hadir. Kan solusinya beda-beda. Kalau ini ada masyarakat yang sangat rentan, entah karena lapar, kelaparan, entah karena bencana, atau karena hama, karena yang lain, maka disarankan pemerintah itu harus intervensi tinggi, harus safeguarding, harus mengawal, harus memberikan proteksi. Jadi perlu dibaca ya, oleh karena itu ini penting setiap kita melihat hajat hidup orang banyak yang di satu tempat dengan tempat lain itu sangat beragam, kita perlu melakukan diagnosis yang lebih baik dan nanti solusinya juga beragam. Tidak sama, tidak seragam ya. Tidak mungkin ini 72.000 desa misalnya solusinya sama, nggak mungkin ya. Karena itu prinsip subsidiaritas itu penting untuk dilakukan. Jadi saya kira itu artinya menurut cara pandang ini subsidiaritas itu sebagai bentuk governabilitas. Jadi kalau yang saya tulis di sana itu kan sebenarnya begini, model governabilitas yang dilihat dengan tata kelola subsidiaritas. Jadi subsidiarity governance ya. Subsidiarity governance itu menurut Gentov ini sebagai sebagai preskripsi atau sebagai rekomendasi untuk membangun governabilitas. Terutama ini yang berkaitan dengan ini ya, kan maksud saya apa yang diomongkan Huntington dengan dia itu kan konteksnya berbeda. Kalau Huntington itu kan makro ya, makro, kalau ini yang mikro. Mikro itu nanti itu saya kira lebih relevan kaitannya dengan pemerintah kota, pemerintah kabupaten, hubungan dengan kapanewon, kecamatan, dengan kelurahan, dengan desa itu saya kira yang cara pandang mikro lokal ini lebih relevan ya. Nanti bisa diuji, ini kan belum kita uji nih ya. Saya kira semuanya bisa kita uji dan nanti pengalaman-pengalaman baik research maupun pengabdian maupun praktek yang dilakukan oleh teman-teman itu sebenarnya bisa menjadi pelajaran berharga untuk memperkaya kira-kira governabilitas yang lebih kontekstual antara satu tempat dan tempat yang lain itu bisa kita rumuskan. Saya kira gitu yang bisa saya berikan malam ini ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada komentar? Kalau tidak ada kita akhiri. Selamat malam, selamat beristirahat. Jadi tidurnya juga serius bro, nggak apa-apa. Serius tidurnya gitu ya. Mulai serius tidur juga serius gitu. Oke, selamat malam.